selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, untuk kita ketahui bersama, pada pembelajaran 2 ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita belajar. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan kembali belajar tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, pelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang membuat gambar cerita. Sedangkan yang ketiga ada pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Baik anak-anak, pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang ide pokok itu sendiri dan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Baik anak-anak, untuk diingat kembali bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Anak-anak, Ibu telah menyiapkan satu bacaan. Mari anak-anak membaca dan mengamati. Baik anak-anak, setelah membaca, kita diminta untuk menentukan kembali ide pokok dari setiap paragraf. Pada bacaan ini ada 2 paragraf. Mari kita sama-sama menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ide pokok paragraf 1, Pak Roni memiliki kolam budidaya ikan koi. Ide pokok paragraf kedua, ikan dapat berenang di air. Mari kita perhatikan kembali bacaan tadi. Kita telah menemukan ide pokok pada paragraf-paragraf dalam bacaan ini. Kita perhatikan paragraf 1, Pak Roni memiliki kolam budidaya ikan koi. Kalimat ini merupakan ide pokok dari paragraf 1 dan terletak pada awal paragraf. Begitu juga dengan paragraf kedua. Baik anak-anak, untuk diketahui, jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada akhir paragraf, paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Baik juga jika kalimat utama ditemukan di bagian awal dan juga di bagian akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf campuran. Baik anak-anak, setelah kita menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, anak-anak silakan mengamati gambar berikut. Setelah kita mengamati gambar, mari kita membuat definisi sederhana tentang gambar ini. Hewan tersebut menggunakan sayap untuk terbang. Hewan tersebut juga tergolong dalam hewan vertebrata. Baik anak-anak, kita telah mengenal alat gerak pada makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari lebih lengkap tentang pengelompokan hewan. Hewan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada hewan. Untuk memahami lebih jauh perbedaan kedua kelompok hewan tersebut, mari kita memahami karakteristik masing-masing kelompok. Baik anak-anak, vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Sekarang anak-anak perhatikan di sini ada singa, di sini juga ada kuda, ada gambar buaya, ada gambar ayam. Hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang, serta masih banyak lagi hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Baik anak-anak,
Secara khusus, hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ikan atau Pisces. Anak-anak bisa membaca pada slide ini. Yang kedua, amfibi atau amfibia. Yang ketiga, kita juga mengenal tentang hewan reptil atau reptilia. Yang keempat, burung atau aves. Yang kelima, hewan menyusui atau mamalia. Ini adalah kelompok-kelompok hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata. Baik anak-anak, setelah kita mengenal pengelompokan hewan vertebrata, mari kita akan belajar tentang cara membuat gambar cerita. Yang pertama, kita memahami kembali pengertian dari gambar cerita itu sendiri. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan memperkuat, memperindah, memperjelas cerita yang disajikan. Setelah kita mengetahui tentang gambar cerita itu sendiri, kita belajar beberapa contoh gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar kartun. Anak-anak coba perhatikan ini. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Perhatikan ini anak-anak. Ini adalah contoh gambar ilustrasi. Yang kedua, ada gambar komik. Komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya berisi percakapan antar tokoh. Setelah kartun dan komik, kita juga mengenal tentang gambar karikatur. Anak-anak perhatikan, ini contoh gambar karikatur. Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Anak-anak, itulah beberapa penjelasan contoh dari gambar ilustrasi. Setelah itu kita mengenal tentang langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Anak-anak bisa baca pada buku tematik terpadu kelas 5A pada halaman 10 dan 11. Baik anak-anak, jika ada hal yang belum jelas, silakan hubungi ibu dan silakan bertanya melalui WA grup kelas kita 5A. Terima kasih dan selamat belajar anak-anakku. Semoga Tuhan memberkati. Amin.